Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah qulubana wa qulubal hadirina wal hadirat, futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sesepuh hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini masih diberi kemampuan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menjalankan perintah Allah jamaah sholat subuh dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sholat kita, jamaah kita, ngaji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ngapunten Bapak Ibu, suaranya agak ada problem error. Alhamdulillah, kita sudah berada di bulan Syawal. Syawal itu kalau dalam bahasa Arab artinya peningkatan. Peningkatan apa? Jelas, peningkatan keimanan dan ketakwaan. Kenapa kok iman takwanya meningkat? Karena bulan kemarin kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jadi runtutannya Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Mohon maaf, saya tidak membuat materi, tetapi materi saya yang akan saya sampaikan ini kira-kira setahun yang lalu sudah saya publish di media massa, di salah satu media massa, di media cetak dan elektronik. Panjenengan bisa tracking atau nyari di Google, itu nanti ketemu. Judulnya itu Interrelasi Ramadan dan Peduli Halal. Interrelasi Ramadan dan Peduli Halal. Panjenengan ketik itu nanti ketemu tulisan saya di situ. Nah, ini yang akan saya sampaikan. Makanya kalau kurang jelas nanti bisa tanya Mbah Google, Pak. Tanya, ketik judul itu, yang tulisan saya nanti muncul. Interrelasi Ramadan dan Peduli Halal. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, tema ini bermula dari pemahaman kita bahwa Allah memerintahkan kita puasa Ramadan itu bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Kita ini prihatin kalau hanya menjadikan Ramadan itu seperti rutinitas ritual, Pak. Oh, masuk Ramadan ya sudah taraweh, baca Quran, macam-macam ya. Selesai Ramadan, oh ya sudah, selesai semuanya. Tahun depan ketemu Ramadan, oh taraweh lagi, tadarusan lagi, takjil lagi. Selesai Ramadan, ya sudah, tahun depannya lagi, terus begitu, Pak. Ini kan seperti rutinitas ritual.
Padahal Allah memerintahkan kita puasa itu yakin bukan tanpa maksud. Lah ya opo Pak? Awan-awan enak mangan gak oleh mangan. Lah coba Pak. Kalau dipikir-pikir lah, lu cek enak ngongkon-ngongkon gak oleh mangan kan, bahasa kasarannya kan begitu Pak. Panas-panas mestinya kita bisa minum es, gak boleh minum. Dan kita patuh semua itu. Ini adalah hal yang terbesar Pak. Kalau saya mikirnya begitu, orang itu kalau tidak punya keyakinan yang kuat, tidak mungkin dia puasa. Tidak mungkin. Kenapa? Karena puasa itu beda dengan ibadah yang lain. Kita sholat seperti ini bisa kita tunjukkan pada tetangga kita, iki lho aku sholat. Mungkin buka pageri tibu wanterno ben tonggone ngerti. Sedekah, infak, zakat kita bisa tunjukkan, ini loh saya zakat. Ditulis, diumumno macam-macam kan. Ya. Haji bisa kita tunjukkan tetangga kita, ini saya berangkat haji. Ngundang walimatus safar macam-macam ya. Ya, diumumno macam-macam. Tapi puasa Bapak Ibu, puasa. Kita mungkin bisa bilang ke teman kita, saya puasa. Tapi di rumah, di kamar, minum, siapa yang tahu? Kecuali Allah dan kita. Maka puasa ini tidak main-main Mbak. Makanya saya tadi bilang, kalau nggak punya keyakinan, keimanan yang kuat, susah dia puasa Pak. Yang ngomongnya poso, lambe ini digaring-garing no. Tapi di rumah dia minum, gak ada yang tahu. Maka kembali ke tadi, pasti ini ada tujuan yang luar biasa, bukan sekedar rutinitas ritual. Nah ini yang pertama yang harus kita pahami. Yang kedua Bapak Ibu, kita ini kan tidak pernah mengevaluasi. Ngapunten kalau ada di antara panjenengan yang sudah mengevaluasi. Tapi saya pribadi, evaluasi saya, apakah Ramadan kemarin ini berhasil atau tidak, itu tidak maksimal. Ya. Bahkan mungkin kita banyak yang tidak pernah mengevaluasi hasil Ramadan kita kemarin bagaimana. Padahal kita diajarkan dalam manajemen itu kan evaluasi itu menjadi poin yang penting ya Pak. Gitu. Kita punya kegiatan, oh ini kita rencanakan nanti begini-begini, actionnya kita laksanakan begini-begini. Kalau sudah selesai ya dievaluasi Pak. Kenapa? Karena tahun depan kita adakan lagi. Ya kecuali nek kegiatan itu nggak pernah kita lakukan, ya sudah selesai ya selesai. Tapi kalau ini berulang kali kita lakukan, mestinya kan kita selesai, kita evaluasi untuk kebaikan ke depan. Ya sama dengan umpama panjenengan kok mantu atau duwe gawe niku Mbak ya. Oh, ini kegiatannya begini-begini. Kita evaluasi opo, kurangnya opo sih? Kemarin tuh begini. Karena engkau adik iki yo nikah maneh kan gitu kan Mbak ya. Jadi jangan sampai kekurangan itu nanti terulang lagi. Nah, kita juga begitu Bapak Ibu. Karena puasa ini tahun depan kita adakan lagi, bahkan tahun depannya lagi juga kita adakan lagi. Kalau kita masih diberi kesempatan hidup, tahun depannya juga pasti akan ketemu lagi. Maka sangat penting kita evaluasi. Iki berhasil atau tidak? Ya. Nah, kenapa demikian hadirin hadirat? Karena kembali ke tadi bahwa ini tadi saya arep-arep begitu. Ate ngomong kok gak enak, ngapunten ya. Soalnya serik dari tadi. Ya. Jadi karena memang puasa Ramadan itu bukan rutinitas ritual. Maka apa di antara bentuk evaluasinya? Ya begini ini. Salah satunya bahwa Ramadan itu pasti ada jejaknya, Pak. Kalau bahasa orang sekarang, ada jejak digitalnya. Ini kalau umpama
malaikat itu menunjukkan catatan kita kemarin di Ramadan, itu pasti ada jejak digitalnya, Pak. Ya, pasti ada. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua perilaku kita itu dilihat oleh Allah, dicatat oleh Allah melalui malaikat. Dan catatan itu ada, Pak. Jejak digital kita Ramadan kemarin itu apa yang kita lakukan, itu ada semua. Ya, kadang saya berpikir begini, Pak. Mungkin dulu kita pernah diceritani sama ustadz kita atau kiai kita, ulama kita, oh nanti itu kita dikumpulkan pada hari kiamat itu. Kemudian diantara kita masing-masing menerima catatan amal perbuatan kita, kan gitu nih, Pak. Ada yang menerima dari kanan, ada yang menerima dari kiri. Ajaran kita begitu dalam Quran, dalam hadis. Kalau menerima catatan dari kanan berarti itu tanda dia orang baik, ashabul yamin, dia ahli surga. Tapi ada yang mendapatkan catatan dari arah kiri, ashabul shimal, berarti dia tanda penduduk neraka. Ya. Catatan itu adalah jejak digital kita. Ya mungkin dulu Bapak Ibu kita bayangkannya kayak nerima rapot kan gitu, Pak. Ya, padahal ke depan belum tentu begitu. Teknologi itu berjalan terus. Malah saya bayangkan, Pak, jangan-jangan nanti kita ini dapat catatan amal itu berupa flash disk, Pak. Ya, atau jangan-jangan nanti ke depan ada teknologi lagi. Oh, ada ini, Pak, yang meramal handphone kita yang begitu canggih. Itu nanti tahun 2030, 35 itu sudah usang, Pak. Padahal kan begitu canggih ya. Itu nanti 2030, 35 itu nanti jadi usang. Ya berarti kan teknologi itu berjalan terus. Ya, enggak tahu nanti modelnya gimana, mungkin bisa jadi nanti handphone lewat telapak tangan kita. Ya. Karena beritanya nanti kita ini ditanam chip di tubuh kita ini. Chip. Ya kan berarti tinggal lihat aja nanti. Ya, saya nggak tahu nanti bagaimana, atau mungkin tiba-tiba muncul kayak film-film masa lalu, itu film masa depan itu loh, Pak, kan. Oh ini begini langsung muncul, jangan-jangan seperti itu ya. Makanya saya berpikir ya bisa jadi nanti kita nerima amal catatan kita itu ya berupa teknologi atau macam-macam itu. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, jadi jejak digital kita ini ada. Puasa kita kemarin Masya Allah sebelum subuh sudah bangun semua, Pak. Itu kan jejak kita, Pak. Diakui atau tidak bahwa kita kemarin Ramadan itu sebelum subuh sudah bangun, walaupun niatnya mangan, tapi kan bangun. Loh ini, Pak, kalau diteruskan sampai sekarang, betapa indahnya dan hebatnya kita sebelum subuh bangun. Ya walaupun tidak makan, mungkin sholat 2 rakaat atau itikaf atau apa. Atau coba kemarin itu 10 hari terakhir Ramadan, Masya Allah masjid-masjid itu penuh. Saya bangga, Pak, sekarang ini kesadaran keberagamaan orang itu luar biasa. Masjid-masjid 10 hari terakhir kemarin itu Masya Allah, Masjid Akbar itu penuh, rame luar biasa. Al-Falah juga rame luar biasa. Ampel itu juga rame luar biasa. Di satu sisi kita bangga, seneng ini fenomena terkait dengan kesadaran keberagamaan kita. Tapi ngapunten, di sisi lain ini juga bagian dari evaluasi, Pak. Di sisi lain saya ada kekhawatiran, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Orang ibadah hanya nyari Lailatul Qadar, bukan nyari ridhonya Allah. Analoginya, dikasih permen, ingat permennya, tidak ingat yang memberi permen. Mau kemana? Ke sana. Apa? Sana ada bagi-bagi permen. Sopo sing ngekei gak peduli pokoknya oleh permen. Ya punten, jangan salah paham. Bukan berarti nggak boleh. Silakan. Saya bangga. Terus terang saya bangga. Ini luar biasa. Setiap 10 hari terakhir, apalagi malam ganjil,
Dan hebatnya puasa kemarin kan tiap malam ganjil, Pak. Hebatnya kan begitu. Ya ini hikmahnya mungkin Bapak Ibu ya, tiap malam ganjil, sehingga Masya Allah ini malam masjid ini rame, besoknya malam ini masjid ini rame, sehingga tiap malam rame. Alhamdulillah ya. Ya. Tapi di sisi lain kita harus sadar bahwa ibadah kita, ilahi anta maksudi waridoka matlubi, ya Allah engkaulah maksudku, engkaulah tujuanku, waridoka matlubi, dan ridhomulah yang aku cari. Ridho bukan sekedar Lailatul Qadar. Saya ingat cerita teman saya Pak kemarin, dia didatangi oleh ngapunten, saya cerita tentang profesi tapi bukan berarti merendahkan loh. Beliau ini jualan nasi goreng. Cerita, Ustadz, saya ngelihat orang-orang malam pada iktikaf nyari Lailatul Qadar. Loh saya ini kalau malam jualan nasi goreng. Dia merasa, bahasa kasarnya, iri Pak dengan kebaikan orang lain tadi. Itu boleh. Iri kebaikan orang lain itu memang boleh Pak. Bukan hanya boleh, harus. Makanya kadang saya berpikir, kenapa sih Allah menciptakan iri dengki yang itu sebenarnya kan akhlak mazmumah, akhlak jelek ya. Kenapa Allah menciptakan rasa iri dengki? Karena biar iri kebaikan. Loh kalau nggak ada iri kebaikan Pak, fastabiqul khairatnya nggak ada. Jadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan, itu bermula dari iri kebaikan. Lo kebaikan dadak gano irine blas iku lho, kancamu iku lho sregep jamaah, ya wis gak apa-apa pancene dia saya ya saya. Lo kok ngono Pak, ya gak jamaah Pak. Maka ngelihat temannya, loh kok jamaah ya, saya harus bisa. Saya masih ingat dulu di pesantren itu Ustadz saya bilang, kita itu harus bisa, wong yang lain bisa kok kita nggak bisa. Kentole podo, saya masih ingat Pak ngendikan beliau, kentole podo, mosok sampean gak iso, dia iso hafal 10 juz sampean gak iso. Motivasinya begitu, wong kentole podo. Nah ini bahasa orang dulu lah ya. Artinya apa? Kita itu sebenarnya bisa, cuman karena tidak ada motivasi. Nah motivasi itu bisa muncul kalau ada rasa iri kebaikan. Nah sama dengan tadi Bapak penjual nasi goreng tadi itu iri. Lah ya tonggone malam ganjil iso iktikaf macem-macem, saya nggak bisa Ustaz. Nah wong saya ini kalau jual nasi goreng ya malam, siang ya gak payu wong poso ya. Terus teman saya bilang ke Bapak tadi itu, loh panjenengan jangan khawatir, nyari Lailatul Qadar itu jangan dipersempit seolah-olah harus iktikaf saja, harus baca Quran saja. Panjenengan jualan nasi goreng itu untuk menafkahi anak istri, itu kebaikan yang luar biasa. Jadi jangan mempersempit makna Lailatul Qadar, nek gak iktikaf gak oleh Lailatul Qadar. Oh, saya pikir-pikir betul yang disampaikan teman kita. Kenapa? Karena kebaikan itu tidak terbatas tertentu. Tapi ngapunten jangan salah paham. Oh nek ngono gak usah iktikaf, yo keliru Pak. Ini kan kasuistik ngoten nggih, kasuistik. Ya. Terus yang kedua, saya pas kemarin Ramadan juga Pak, di tempat kami ada salah satu karyawan ini siangnya kok lemes. Wayai kerja kok lemes. Disuruh begini, ditelepon ya gak diangkat, padahal mestinya ini harus dia kerjakan. Ketemu saya tanya, apa Mas kok dungaren? Anu Pak, tadi malam saya melekan. Melekan apa? Lailatul Qadar. Akhirnya saya ngantuk, hari ini ngantuk dan lemes. Saya bilang, Mas, kewajiban nyari nafkah untuk keluarga itu harus betul-betul kita lakukan. Loh kalau kemudian gara-gara ini terus yang wajib ini kita terbengkalai, apa nggak salah kita? Wajib itu nggak boleh dikalahkan dengan sunnah, nggak boleh Pak.
Nah, ini kasus yang kedua. Kasus yang ketiga, saya lupa hari malam 28 itu saya ketemu seorang guru besar perguruan tinggi besar di Surabaya, saya nggak nyebutnya. Beliau curhat ke saya, Ustadz, saya kemarin malam 27 itu iktikaf melean, tapi paginya itu pusing saya, pusing. Loh kenapa, Prof? Lah ya apa, semalam nggak tidur, saya seneng, nyaman, malam itu nyaman sekali saya rasakan, tapi paginya pusing. Terus saya buat tidur untuk menggantikan tidur malam yang enggak tidur tadi itu. Sampai zuhurnya kelewatan, asarnya juga kelewatan. Saya baru berpikir, Masya Allah, berarti Allah itu ngatur ibadah pada kita itu sesuai dengan proporsinya. Ya. Iktikaf ya iktikaf, tapi jangan kemudian merusak kewajiban kita yang lain. Tahajute mempeng, subuhe kawanen. Bener apa mboten, Pak? Nggih mboten, Pak. Yang benar itu tahajudnya mempeng, subuhnya juga on time, Pak. Itu yang bagus. Kok umpama nggak bisa, yang penting tetap subuh. Ya mboten, ini kan bagian dari evaluasi jejak digital kita kemarin Ramadan gitu. Sehingga mohon maaf, Pak, yang sepuh-sepuh harus bisa ngukur, Nggih. Bagaimanapun kemampuan kita ini berbeda. Iri pada orang lain silahkan, tapi kemampuan kita berbeda. Lah sing 70 dadak iri sing 30. 30 salate iso ngebut ngajine ya ngebut enak ngono, jenengan iri, abot, Pak. Jere malaikat salahe biyen umur 30 gak lapo-lapo, kan begitu akhirnya. Ya. Jadi ini Masya Allah, kadang-kadang iya, ibadah kita itu memang kadang-kadang harus kita sesuaikan dengan proporsinya bagaimana. Ya. Nah, ini yang kedua gitu kan. Yang ketiga Bapak Ibu, di antara jejak-jejak digital Ramadan kita itu yang harus kita pertahankan, itu banyak. Apa di antaranya? Saya membaca tulisannya Imam Qushairi, beliau seorang ulama zaman itu ya, menyampaikan bahwa di antara sifat dan sikap yang mestinya kita dapatkan pada bulan Ramadan kemarin, pertama adalah tawadhu. Ini jejak digital yang harus kita bawa sampai sekarang. Tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Kenapa? Karena Ramadan kita puasa penuh, siang nggak makan, menjelang maghrib juga nggak makan, walaupun sudah tinggal 5 menit Mama. Ini nggak bisa dinyang, Pak. Nggak oleh tanggung kurang 5 menit doa. Nggak bisa, Pak. Sehingga kemarin ada jamaah wanita yang tanya ke saya, Ustaz, saya itu menstruasi jam 5 sore. Boleh nggak kira-kira diteruskan sekalian sama maghrib? Nggak bisa, Bu, saya bilang. Ini menstruasi walaupun menjelang maghrib, ya memang eman wong sudah menjelang maghrib. Tapi pahala itu sudah, jejaknya digitalnya sudah tertulis, panjenengan ini dari subuh sampai jam 5 puasa, tujuannya sampai maghrib. Ya, sudah tertulis itu. Ya, jadi jangan terus merasa kok pahalanya kurang. Urusan pahala itu urusannya Gusti Allah. Jangan terus maksa iki eman sampai maghrib iki kudune ndak. Ya, sudah ngatur. Ini harus saya sampaikan, Pak. Jadi ibu-ibu atau para wanita itu kadang-kadang paling susah kalau pas menstruasi menjelang maghrib pas puasa. Dipikir-pikir ya susah ya apa nih, wis gak mangan, gak ngombe, dadak gak poso. Ya. Tapi pahalanya tercatat, jangan khawatir, semua itu tercatat apa yang kita lakukan. Nah, tidak makan, tidak minum itu kan seolah-olah kita dilatih oleh Allah. Ini loh rasanya wong sing gak iso mangan. Ini loh rasanya orang yang kelaparan. Akhirnya muncul kepedulian sosial dan muncul sifat sikap tawadhu itu, Mbak, yang kemudian kita mau menyisihkan sebagian
harta benda kita pada mereka yang membutuhkan. Ini jejak digital kita Ramadan kemarin. Lah cuman nggih ngapunten, yang awal tadi saya sampaikan, mari Ramadan, ya mari kadang-kadang kan begitu. Ya. Yang kedua, qanaah. Qanaah itu menerima pemberian Allah dengan ikhlas. Basa Jawane neriman ing pandum. Tapi bukan kemudian ini pasrah bongkokan kepada Allah gitu, enggak. Kami sering menyampaikan bahwa kadang-kadang kemiskinan itu kan disebabkan karena kemiskinan struktural, natural, dan kultural. Ya, struktural itu mungkin salah urus pemerintah kita. Natural itu memang ya bagaimanapun dia sudah bukan produktif lagi kan gitu kan. Nah, yang kultural ini Pak, kadang-kadang ada pemahaman yang salah terhadap konsep-konsep agama. Di dalam Islam itu Bapak Ibu, kalau kita salah memahami konsep-konsep tertentu, seolah-olah Islam itu ngajari kemiskinan. Salah satunya qanaah tadi itu, neriman ing pandem, udahlah pemberian Allah berapapun kita terima tanpa usaha. Loh, ini kan salah Pak. Ada konsep zuhud itu yang penting akhirat, dunia ini apa. Loh, kadang-kadang ini kalau salah memahami, seolah-olah dunia itu gak penting, seolah-olah kan begitu. Ada konsep tawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Kalau salah memahami, seolah-olah pasrah bongkoan, padahal kan bukan. Ya. Nah, qanaah, kenapa kok ini menjadi jejak digital Ramadan kita? Karena ketika kita puasa menjelang berbuka, dalam pikiran kita nanti akan kita makan ini, akan kita minum ini, ono panganan iki disimpen, ono ngombe iki disimpen. Bahkan kalau di masjid-masjid itu ada takjil Pak, Masya Allah, PPT banyak sekali. PPT itu pasukan pemburu takjil. Ya, anak-anak terutama itu seneng luar biasa, seneng, bagus itu Pak, untuk menyemangati mereka agar ke masjid ini. Mikirnya nanti saya makan ini, nanti minum ini. Coba Pak, kalau sudah maghrib, berapa makanan yang bisa kita masukkan dalam perut kita? Berapa minuman yang bisa kita masukkan dalam perut kita? Hilang semua pikiran tadi sebelum berbuka. Ini gambaran bahwa orang itu kadang-kadang lebih besar kemauannya daripada kemampuannya. Kalau tidak ada qanaah, bahaya Pak. Bisa ujung-ujungnya bisa stres atau mungkin bahkan naudzubillah bisa bunuh diri. Ya. Kenapa? Pengennya begini nggak tercapai, akhirnya stres. Itu kan iman seperti itu. Maka puasa kemarin diantara jejak digital yang mestinya ada dalam diri kita adalah qanaah. Kemudian yang ketiga, warok, ini yang penting, yang akan lebih banyak saya sampaikan karena terkait dengan halal. Warok, apa warok itu? Jadi mulai dari tawadhu, qanaah, warok itu dari kata takwa itu Pak. Puasa itu kan agar kita bertakwa kan gitu, Al-Baqarah 168 berapa itu kan, la'allakum tattaqun. Bahwa kita puasa itu agar kita ini bertakwa. Nah, Imam Qushairi menamai takwa itu apa? Ya tak, tawadhu, qaf, qanaah, wawunya warok, terakhir ya, yakin. Nah, yang ketiga warok, apa warok itu? Warok itu adalah sifat dan sikap kita dalam menjaga diri kita agar tidak mudah makan, minum, atau berbuat hal-hal yang syubhat. Syubhat itu yang belum jelas halal haramnya, apalagi yang haram. Jadi warok itu, saya ulang, warok itu adalah sifat dan sikap kita bagaimana bisa menjaga diri kita agar terhindar dari hal-hal yang syubhat, hal-hal yang belum jelas halal haramnya, apalagi yang sudah jelas. Contohnya Pak, loh rokok itu jerene kono halal tapi jere kene haram. Loh ngeten iki kan berarti
Bahasa saya Pak, oh berarti belum jelas. Ngapunten sing perokok niki ngapunten ya. Nah kita itu kalau warok ya sudah, daripada nanti nggak jelas saya hindari saja. Ngoten Pak. Ngapunten nggih. Ya saya masih ingat tahun 2000 berapa itu? 6 atau 7. Waktu itu saya komisi fatwa MUI, anggota komisi fatwa. Kita ini mau ngadakan halakoh tentang rokok Pak. Halakoh tentang rokok. Lah kok para kiai, para ulama yang datang ini bahasnya sambil rokokan. Waduh ya gak mungkin iso haram ini. Sehingga sampai sekarang itu kayak deadlock gitu, kayak begitu kan. Ya sudahlah, ono sing ngatakan halal, ono sing ngatakan haram, ono yang mengatakan makruh, ujung-ujungnya makruh. Tapi kalau bahasa saya ngapunten, karena saya bukan perokok. Bahasa saya, ya kalau kita daripada ini ngatakan begini, ini begini ya al-khuruj minal khilaf. Al-khuruj minal khilaf itu keluar dari perbedaan pendapat, ihtiyat, hati-hati. Ya sudah, saya tinggalkan, itu Pak. Tapi panjenengan kalau umpama ikut ulama sana menghalalkan atau mentoknya makruh, ya monggo. Ya, kita tidak bisa memaksakan orang lain seperti ini. Tapi kalau saya karena dari dulu di pesantren diajari untuk tidak ngerokok, ya ini menjadi jejak digital saya bahwa ya memang berarti nggak baik kalau bahasa saya begitu. Terlepas dari ini unsur kesehatan bagaimana, walaupun saya itu pindah-pindah di pesantren awalnya saya itu dilarang merokok, tapi pesantren berikutnya itu ada kiai saya Pak, ngerokoknya sehari itu Masya Allah sampai berapa pak gitu Pak, tapi meninggalnya ya usia 90 ya Pak. Makanya ini saya terlepas dari kesehatan karena saya bukan ahli kesehatan, tetapi saya berpikir ya itu tadi, karena sini mengatakan begini, sini mengatakan begini, ya sudah al-khuruj minal khilaf, saya keluar dari perbedaan pendapat untuk menjaga diri saya. Nah itu contoh warok ya. Atau mungkin kita ada makanan minuman tapi gak jelas ini halal apa haram, maka mentok-mentoknya syubhat Pak, dan kita jaga daripada nggak jelas ya sudah nggak usah. Nah itu warok. Nah ini bagian dari jejak digital Ramadan kita. Kenapa? Karena Ramadan kita mampu mencegah makanan minuman masuk ke dalam perut kita walaupun makanan minuman itu halal. Loh ini halal Pak, malah sudah bersertifikat ini ya. Tapi kalau jam 2 siang panas-panas puasa Ramadan disuguhi, kita nggak mau minum. Ya ngapunten cerita ini, saya pernah itu pas mengisi kajian duhur ya kayak tadi Pak, serak-serak begitu. Loh dilala kok di podium itu ada aqua apa air mineral itu ya, air mineral. Refleks saya minum, lali nih poso. Ya karena tersedia ini ya, makanya ngapunten takmir ya, hati-hati nih Pak, kalau Ramadan itu jangan mudah menyiapkan air minum di podium. Ya mungkin itu sisanya, biasanya kan masjid itu kan menyediakan minum di podium gitu kan. Ya sisanya terawih atau apa itu. Tapi kalau siang itu pengalaman saya, jadi refleks karena serak gitu terus minum. Loh jamaah, oh Ustaz puasa, Masya Allah, kadung ngombe. Kalau lupa ya tidak apa-apa Pak, tidak sengaja ya. Tapi kalau pas kita ingat, kita mampu mencegah, ini halal tapi ini puasa, oh jangan masuk ke dalam perut kita. Atau mungkin pas lapar begitu Pak, Masya Allah, lapar disuguhi panganan, kita puasa, mampu kita tolak walaupun makanan itu halal. Nasi goreng halal, ono tahu tek halal, macam-macam. Tapi kalau pas kita puasa, kita mampu menolak, jangan masuk ke dalam perut kita. Maka mestinya Bapak Ibu, jejak digital kita bagaimana? Kalau yang halal saja mampu kita tolak, maka mestinya yang syubhat, apalagi yang haram, mampu kita tolak masuk ke dalam perut kita. Cuman masalahnya ini ke bawah ndak jejak digital kita. Wong di awal tadi saya bilang mau Ramadan mari, ya mari kan gitu Pak. Tanpa pernah kita evaluasi. Tahun depan masuk Ramadan,
poso meneh, riyo prai meneh kan gitu ya. Ya. Padahal mestinya ini berulang terus, jejak puasa kita. Nah hadirin hadirat rahimakumullah, ini penting kita pahami bersama, kemudian nanti kita praktekkan dalam rangka apa? Bahwa Allah memerintahkan kita puasa Ramadan itu bukan tanpa maksud. Ini Pak Bu, kalau betul-betul kita bawa di dalam bulan-bulan selanjutnya, betapa hebatnya kita, gitu. Maka nggak salah kalau Allah menyampaikan la'allakum tattaqun, bahwa kita puasa Ramadan itu dalam rangka agar kita ini bertakwa. Cuman ngapunten secara bahasa Arab, la'alla itu bukan kepastian. Bukan terus kalau kita puasa Ramadan pasti nanti semuanya akan takwa, enggak. Tapi la'alla itu secara bahasa Arab maknanya taroji, pengharapan. Mudah-mudahan nanti kita bertakwa. Kenapa tidak menggunakan kepastian? Karena tidak semua orang setelah Ramadan jadi bertakwa. Kenapa? Posone asal-asalan. Sing penting gak mangan mulai subuh sampai maghrib selesai. Sing jenenge maksiat tetap jalan. Poso ya poso, maksiat ya maksiat. Poso ya poso, nyolong ya tetap nyolong. Lu kan bahaya Pak. Kalau seperti itu ya gimana bisa la'allakum tattaqun. Makanya Masya Allah secara redaksi Qur'annya itu sudah pas Pak ya, menggunakan la'alla yang dalam bahasa Arab adalah taroji, pengharapan ya, pengharapan kalau kita puasanya betul-betul sesuai dengan aturan, bukan sekedar puasa tidak makan tidak minum tapi meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa maupun yang membatalkan pahala puasa, maka kita pasti la'allakum tattaqun, mendapatkan ketakwaan. Nah jejak-jejak digital itu tadi, apalagi kehalalan, Masya Allah. Kadang-kadang kita ini kan begini Pak, lupa bahwa perintah halal itu adalah ta'abudi. Jadi begini Bapak Ibu, dalam hukum Islam perintah Allah itu secara umum ada dua, ada yang ta'abudi, ada yang ta'akuli. Ta'abudi itu titah Allah yang harus kita lakukan, tidak usah banyak mikir. Bukan berarti nggak boleh, lakukan dulu baru silakan mikir. Tapi kalau ta'akuli ini logika kita tonjolkan. Ya. Contoh ngeten, sholat, perintah sholat ini kira-kira ta'abudi atau ta'akuli? Ta'abudi Pak, udah lakukan sholat itu, urusan kok mikir sholat itu lapo sih, ruku kok mengharap, gak iso ta mengguri kenapa sih pakai sujud kok begitu, itu nanti gitu ya, nanti. Tapi yang kita kedepankan adalah sudah lakukan sholat itu, karena ini perintah dari Allah, titah dari Allah yang harus kita lakukan tanpa berpikir panjang. Bukan berarti nggak boleh, kalau sudah kita lakukan silakan kita teruskan pada nalar kita bagaimana. Nah itu ta'abudi. Sama dengan perintah makan yang halal, itu ta'abudi yang jelas. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, Al-Baqarah, jelas itu. Nah ayat perintah yang jelas begitu, atau dalam bahasa hukum Islam qat'i, bukan dhonni. Qat'i itu tegas jelas, kalau dhonni ini masih samar. Kalau perintah yang sudah qat'i jelas begitu, maka kebanyakan itu ta'abudi. Perintah yang sudah jelas lakukan. Oh kita disuruh makan yang halal, mengkonsumsi yang halal, sudah kita lakukan. Urusan nanti kenapa ya kok ini harus halal, itu nanti. Yang penting tinggalkan yang haram dulu ya. Jadi ngapunten jangan dibalik, kita ini mikir dulu baru melakukan. Kan ada sebagian orang begitu kan ya, wudhu durung lakoni wudhu mikir, kenapa sih wudhu itu yang dibasuh muka, wong yang salah belakang. Kok nggak ada dalam rukun wudhu basuh pantat
Itu saya pernah ditanyakan Pak sama mahasiswa saya, kritis anak-anak sekarang. Pak, kenapa ya wudhu itu kok nggak ada basuh pantat? Loh Pak, lo kan ketika kentut kan pantat, mestinya kan ada yang basuh pantat gitu ya. Dipikir-pikir betul juga dia Pak. Saya tanya, sampai nulis wudhu Mas? Belum Pak, ya wudhu sih lah lagi takon, dia bilang. Perintah ya udah lakukan wudhu dulu, baru saya jelaskan. Gini loh Mas, untuk menyelesaikan sesuatu itu tidak harus sesuatu itu yang dihantam. Sampai tuh kalau sakit kepala ke dokter, ya mosok disuntik kepalanya. Ya, sakit gigi ke dokter, mosok disuntik giginya. Kadang-kadang sakitnya mana yang disuntik pantatnya. Lho apa sampai pantat? Wong yang loro sini, yang disuntik sini. Artinya apa? Untuk menyelesaikan sesuatu itu tidak harus sesuatu itu yang dihantam. Ya. Tapi hal yang lain yang terkait dengan sesuatu itu. Apa kaitannya? Begini Mas, orang wudhu itu secara umum kan mau menghadap Allah. Walaupun kadang-kadang untuk macam-macam lah. Tapi secara umum orang wudhu itu untuk menghadap Allah. Menghadap itu pakai wajah apa pakai pantat, saya bilang. Pakai wajah Pak. Lah kalau wajah ya pantas yang dibasuh adalah wajah, tangan dan seterusnya. Karena menghadap Allah. Nah ini ta'akuli yang seperti ini. Jadi ta'abudi harus segera kita lakukan, kemudian baru kemudian ta'akuli. Jangan ta'akuli didik-didik dipikir. Nah dipikir saya ini gak logis ya gak dilakoni. Loh kalau seperti itu ya kita seperti orang liberal Pak. Ya, komunis macam-macam. Jadi ini titah Allah ya sudah kita lakukan. Termasuk perintah mengkonsumsi yang halal itu ta'abudi. Bagaimanapun tetap harus kita lakukan. Baru kemudian kita pikir, oh ternyata Allah memerintahkan halal itu begini toh, oh begini toh, dan seterusnya. Nah ini hadirin hadirat jejak digital Ramadan kaitannya dengan peduli halal. Sekali lagi panjenengan kalau mau apa yang saya sampaikan ini pengen lengkap nih, monggo nanti dicari di Google itu interrelasi Ramadan dan peduli halal. Insya Allah nanti ada di situ. Okay. Baik, saya kira itu mungkin ada yang mau bertanya, monggo. Monggo.